Ciao ragazzi, come state? Welcome back to our channel. Hari ini kita mau ajak kalian jalan-jalan ke salah satu gunung yang ada di Italia. Nama daerahnya Garniga Vecchia dan nanti di sana ada sebuah gunung yang namanya Monte Bondone. Monte sendiri artinya adalah gunung. Kayak gimana sih tempatnya? Ikutin terus jalan-jalan kita kali ini. 300 metri alla rotonda prendi la seconda uscita e prendi SR 450 in direzione Brennero, Modena. Jarak dari rumahku ke Garniga Vecchia ini kurang lebih 3,5 sampai 4 jam tergantung tingkat kemacetannya. Tapi kebetulan hari ini pas lancar sih, jadi ya lumayan cepet lah. Here there's a big shopping center. That Grenade. Tempatnya Garniga Vecchia ini ada di Trentino. Di daerah situ tuh emang banyak banget pegunungan ya. Terus tidak terlalu jauh juga dari Lake Garda atau Danau Garda. Walaupun jauh, tapi karena pemandangannya oke, jadi nggak bosen gitu. Karena emang banyak sih yang bisa dilihat gitu. Jadi kalau kita pergi ke arah gunung, udah pasti di kanan kirinya pemandangannya pasti pegunungan, terus pohon-pohon, rumah yang di lereng, di tengah maupun yang di atas gunung juga ada. Nah biasanya kalau lagi winter atau musim dingin, udah pasti jalanannya lebih berkabut, terus habis itu gunungnya biasanya bersalju gitu. Jadi udah pasti kalau punya rumah di gunung pas musim dingin akan lebih dingin daripada yang nggak di gunung. Karena tadi kita beberapa kali berhenti buat minum kopi, kan capek ya jalan jauh, dan makan. Jadi pas sampai gunung juga udah gelap, dan seperti inilah harus lebih hati-hati kalau jalan malam di gunung, apalagi jalanannya sempit kayak gini. So, the restaurant. It's a pub. Yeah, also a restaurant. Beh, se volete accomodarvi o magari sul divano, non lo so, magari si fa il controllo in macchina se viene anche in fretta. No, 2,5. 2,5? 2,5. Perché voi adesso si fate. Jadi neneknya itu selalu ke villa ini setiap 1 tahun sekali, kadang seminggu, kadang 2 minggu, tapi tahun ini cuma 1 minggu aja. Dan usia villa ini tuh lebih tua daripada umur gue, karena villa ini sendiri udah ada dari zaman bapaknya kakeknya Luca. Jadi udah berapa tahun yang lalu tuh, udah lama banget.
Nemu aja lagi. How long is that? Huh? How long it's already kept there? 1 year, 2 years? Maybe 5 or 10. Ini adalah pemandangan dari balkon kamar yang ada di lantai 2. Jadi rumahnya tuh benar-benar di atas gunung dan dikelilingi oleh gunung dan hutan-hutan. Udaranya masih fresh banget dan walaupun summer nggak terlalu panas di sini. Terus rumahnya sendiri emang khas gunung banget, jadi terbuat dari kayu-kayu gitu, karena kayu kan sifatnya lebih hangat dan emang jadul, sejadul-jadulnya karena aku bilang tadi udah tua. Dan kamarnya sendiri, kamar dan kasurnya juga ada banyak karena keluarganya Luca lumayan besar ya. Buongiorno. Hai dormito, vi ho disturbato. No. No. Ada bunk bednya, but your cousin only one. Oh. Itu air conditioner. Gue takut tangganya. Ntar dulu deh. Dietro di noi non si vede mai nessuno. Basta. Jadi hari ini kita akan berkeliling daerah Garniga Vecchia, mulai dari ke danau, terus nanti ke gunung yang lumayan terkenal di sini yaitu Monte Bondone. Terus kalau masih ada waktu kita bakal ke daerah danau satunya. Seperti tadi aku bilang, rumahnya Luca itu ada di atas gunung dan dikelilingi hutan. Jadi ketika kita jalan ke Lagolo, danau yang kita tuju ini, ya kita keluar masuk hutan. Terus jalanannya tuh sempit dan berkelok-kelok. Pokoknya tikungannya tajam banget. Mungkin setajam tikungan teman. Nggak tahu juga, tapi yang ini nggak nyakitin kok tikungannya, tenang aja. Ayan. Pa, you will leave me. Of course. You don't want to walk. Nemenin nenek-nenek. Where she wanna go? Cucu yang baik. Allora ma vengo con la moneta. Tagliare quando è via. Di abbastanza. Quando arriva? Quanto amore, il biglietto no. Ma vedi che tempo lui? Ma non si sa. È una bella fotografia che ho fatto la presentata pure. Sembra caro, devo dire che chi riga mia Cuaca hari ini cerah, nggak bisa dibilang panas banget, tapi tetap banyak orang yang pergi ke danau untuk berenang, berjemur, atau sekedar ya piknik sama keluarga. Kalau aku sih nggak bakal mau berenang karena sebenarnya ini masih tergolong dingin airnya dan nggak panas-panas banget juga buat berjemur. Bebe, where are we? We are at Lagolo. Lagolo. What we doing here? Just walking. Actually, we are Take here. it fresh. We are here to pick up your grandma. Yeah. And there walk. There. Look, you cannot see.
So slow. So slow. Ih, emang cucu durhaka nih. Nah, jadi kira-kira seperti inilah pemandangan di Lagolo yang ada di Garniga. Nggak sebagus Lake Como lah ya tentunya. Cuma lumayan lah buat segerin mata. Terus di dekat Lago juga ada taman bermain untuk anak-anak. Di sini kita langsung ke tujuan kedua, yaitu Monte Bondone atau Gunung Bondone. Gunung Bondone sendiri cukup terkenal ya kalau di daerah sini. Cuma aku belum pernah ke situ, jadi nggak tahu apakah banyak orang, apakah banyak turis juga yang ke situ. Kita lihat aja nanti. Sepanjang perjalanan ke gunung tuh pemandangannya bagus banget di luar ya, apalagi kalau bukan pegunungan, hutan, dan hamparan rumput beserta orang-orang yang lagi piknik. Terus kalau kita ke gunung itu nggak usah kaget kalau kita bakalan banyak ketemu orang-orang yang pada naik sepeda, baik itu naik ke gunung maupun turun gunung. Karena emang udah biasa orang-orang kayak olahraga gitulah, naik sepeda, baik itu sendiri, ramean. Dan nggak peduli setinggi apapun gunungnya, pasti ada aja yang naik sepeda di situ. Kita meeting. Dalle kili ke sana. Sì, kili ya. And now, no longer used. Quello lì, C'è un bar? Sì, c'è anche pizzeria, c'è da mangiare. Però c'è sempre pieno che non... Sekarang kita udah sampai di Monte Bondone, tinggal naik aja tuh ke atas. Dan neneknya Luka sama temennya nggak mau ikut karena katanya capek, udah keliling di danau tadi. Jadi mereka akan nungguin kita aja di bawah. Gitu deh. Nah, dari sini tuh biasanya kalau pas winter ya ada kereta gantung buat bawa kita ke atas. Biasanya buat yang mau main ski atau snowboard, right? If you wanna play. If you wanna do ski or snowboard, you will use that. Yeah, you go up with that. Go up, And go down. and then More or less. and back. No. No. Nah, ini dudukan di kereta gantungnya nih. Tapi lagi dicopotin karena summer. Terus kalau lagi summer gini, yang naik gunung tuh ada dua versi. Versi pertama versi pejalan kaki kayak kita. Versi kedua tuh orang-orang yang mau pada downhill atau naik sepeda turun gunung. Tadi ada sih, tapi nggak banyak. Ini kita baru setengah jalan, tapi view-nya udah cukup cantik. Padahal baru setengah jalan ya, tapi udah kayak gini. Nanti kalau di atas harapannya sih lebih bagus lagi daripada ini. Finally I found the real Teletubbies home. Inside there will be Teletubbies. Yeah. Dinky, Winky. This is Tinky Winky. Padahal udah mau sampai puncaknya, tapi pakai acara berhenti karena nggak sabar lihat-lihat. Yailah. Nah, kira-kira pemandangan dari puncaknya seperti ini. Selamat menikmati.
ngerekam tapi kehalang kaca. Soalnya gue cebol. Help me. Jadi puncak dari Monte Bondone ini kan hampir kayak tebing gitu. Dari setiap sisinya pemandangannya juga beda-beda. Jadi ada 3 angle yang bisa kita lihat dari Monte Bondone ini. Terus walaupun di atas gunung ya kan dingin, banyak angin. Heran gue ada aja yang berjemur. Apa nggak masuk angin ya? Cuma 2 kilo, masih receh. Padahal ngos-ngosan tadi. Nah, kalau pas turun salju sebenarnya kayak gini nih. Tapi kan ini summer ya, saljunya meleleh. Jadi menikmati fotonya dulu saja. Ini kayak semacam pusat kota dari Monte Bondone gitu, dan ada food trucknya, ada tempat jual oleh-oleh, ada restoran juga. Jadi kita mau jajan dulu sebelum makan siang. Giuro, guarda, te lo giuro, non riesco a aver colto che già dormo poco e sento subito il I want this. Asik, aku dapat. Hihi. Rasa strawberry. Le Reggiani che prendono Karena besok makan siangnya mau di rumah aja, jadi kita sekalian belanja juga untuk makan siang besok. Tadi kan kita beli bahan makanan gitu buat besok siang. Terus jalan lewat situ muter. Ternyata ada jalan di situ. Tadi kita beli makanannya di atas situ, tinggal turun. Kesel banget gak sih? Neneknya pergi tadinya di sini. Where's your grandma? I don't know. Okay. Find grandma. My God. Mereka nungguin di situ, kirain kita dari arah sana. Padahal ada shortcut. Grandma. Jadi di Monte Bondone ini nggak terlalu banyak restoran, dan ini salah satu yang paling gede dan paling rame. Dan karena dari awal para nenek udah nunggu di sini, jadi kita makan siangnya di sini aja. Interiornya sih khas banget restoran di gunung. Tapi yang paling aku suka adalah dress dari pegawainya yang kayak ala Scottish gitu. Correct me if I'm wrong, okay? Nah nih, kalau restoran di gunung tuh khasnya kayak gini nih interiornya. Klasik-klasik, kayu-kayu. Menunya juga beda, kebanyakan kayak steak, terus makanan panas. Nanti kita lihat ya kayak apa. Kayak bakso ya. It's deer. Deer. Yeah. Ini namanya polenta, ini jamur, ini daging rusa. If you give me, yeah. Of course, I will give. Ini raspberry. Iya. Setelah selesai makan, minum kopi, kita bayar. Dan masih tergolong murah sih, agak syok juga makan segitu banyak, cuma 105 euro. Terus habis itu kita
pulang ke rumah karena para nenek harus tidur siang. Seriusan tidur siang. Pemandangan di jalan pulangnya nggak beda jauh lah ya sama tadi, masih tetap pemandangan gunung yang hijau dan menyegarkan mata. Kalau gue pribadi sih tempat ini buat short vacation udah perfect banget ya, karena ya namanya juga short vacation, yang penting nyegerin mata, terus di situ kondisinya tenang dan menyenangkan udah cukup sih. Military camp. You say we will not through this way when we back. Yeah, before it's on the other way, baby. Kalau menurut kami berdua sebenarnya daerah ini potensial bisa maju. Cuma nggak tahu kenapa kayaknya nggak terlalu di develop gitu. Jadi kayak bener-bener nggak ada apa-apa di sini. Bener-bener cuma gunung tadi aja hiburannya. Dulu katanya ada terme atau tempat pemandian gitu, tapi udah tutup juga. Makanya Luka bilang dulunya kawasan ini rame, tapi sekarang udah sepi. Padahal sebenarnya potensial banget sih. Tiriamo giù le fosse. What for? Huh? Oh, stick. No, different. Iya. No. Nah, kalau ini garasi cuma nggak dipakai. Mobilnya nggak ditaruh dalam. Ini sih mobil tetangga. So, Bebe, what is this? This is a fireplace Okay. to get warm during the winter. And how it works? You put wood here. Okay. And make the fire here. Okay. So it can warm this one. That you can use like the oven. And the fire also from there. The fire from here Okay. and warm this. So it become an oven and you can cook. Okay. Or it warm also this. Okay. And you can grill. Or you can put the pan here and cook. Like Okay. if there's a fire. Okay. Okay. Like this. And also the heat here can warm the room. And this? And here you can put water. Okay, you can fill of water, so the water will be hot. And if the water already hot, what you gonna use? You can use to wash dishes or to put in the bag for when you sleep. Like that. Like the rubber bag. The rubber bag, yeah. And because here it's warm, you can put stuff here to dry, like clothes, something like that. Gitu. Okay. And this to keep the Here you can put the wood. Okay. yeah. Okay. So Because there's easy no to wood. take. We put sandal. Yeah. And from here you can remove the dust. After the wood burn, it can dusty here. Gitu. It's a type of old, how you call, old fireplace. Old stores. Okay. Okay. Terima kasih for your information. Okay.
Karena neneknya luka dan temannya lagi tidur siang, jadi kita memutuskan untuk jalan-jalan sendiri. Kita mau ke Lago Kai, tapi nggak tahu juga kayak gimana tempatnya. Dan kalau nggak salah di deket situ itu bisa buat jalan juga, karena kayak ada cagar alam, bisa dibilang cagar alam lah ya. Songong. Lago Kai ini nggak bisa dibilang bagus, jadi aku nggak terlalu record. Tapi di sekeliling lago itu ada tempat untuk berjalan kaki, ya anggap aja Tahura Bandung lah, bisa jalan-jalan di tengah hutan. Kenapa aku bilang Lago Kai nggak terlalu bagus? Karena memang dia itu termasuk tempat yang dilindungi pemerintah, jadi tanaman-tanaman yang ada di situ tuh nggak ditebang, dibiarin aja tumbuh subur dan tumbuh tinggi gitu. Jadi bagusnya buat jalan-jalan gini, kalau buat berenang kurang sih. Niat awal ke Lago Kai ini sebenarnya kita pengen berjemur, jadi kita udah bawa handuk dan lain-lain juga, tapi karena tempatnya kurang oke buat berjemur, jadi ya kita explore daerah sekitarnya dan menemukan satu gereja kecil yang cukup unik. Aku belum pernah lihat gereja yang seperti ini, kecil banget dan berwarna-warni gitu. Nggak bisa masuk ke dalamnya karena dikunci. Dan kita memutuskan untuk terus mengeksplor daerah sekitar sini yang penuh dengan cagar alam. Sampai di danau kecil ini Luka udah teriak-teriak, itu ada kura-kura. Gue padahal nggak lihat, kirain batu. Mata gue kan minus ya, silinder pula kalau nggak pakai kacamata. Bener ada kura-kura. Ya seperti inilah tempatnya. Tempatnya asik, tapi ya cuma bisa buat jalan-jalan. Garden. Iya. Livigno loh. You remember? Actually, Livigno is also in Borneo. There's still young people living. Karena para nenek udah bangun, kita jemput untuk makan malam. Ini udah jam 7, tapi emang masih terang ya. Jadi planningnya mau makan sekitar 7:30, mau jalan-jalan dulu di pusat kotanya Garniga gitu. Sebenarnya pusat kotanya kecil sih, nggak nyampe setengah jam juga pasti jalan-jalan di sini. Tapi ya udahlah ya, kita jalanin aja sesuai maunya mbah-mbah kita ini. Besok paginya kita udah dengan semangat sekali bangun pagi-pagi karena mau ke hutan. Kata Luka ada rumah untuk memantau burung, terus ada water fountain yang bagus katanya zaman dulu 15 tahun yang lalu. Taunya sampai sini udah nggak ada barang-barang itu, tinggal fountainnya doang sih masih ada. Ini sumber air atau fountain dan airnya beneran seger, keluar dari gunung langsung. Tapi apes, baru jalan setengah tahu-tahu kaki kanan disengat tawon. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang karena udah nggak kuat, sakit banget dan bengkak. Di laut disengat ubur-ubur, di gunung disengat tawon. Terima kasih para binatang sudah mencintai saya. Sampai di sini jalan-jalan kita kali ini di Garniga Vecchia.
Gimana menurut kalian? Cukup oke atau kurang? Jangan lupa komen dan kasih kita ide untuk destinasi jalan-jalan berikutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, and share video ini kalau kalian suka. Terima kasih. Ciao, ciao.